Hai, perkenalkan, nama saya Amelia Savitri dari kelas 12 BDP SMK Budi Utomo 3 Maus. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknologi bisnis retail. Yuk, simak video selanjutnya. Bisnis retail 1. Pengembangan teknologi. Penggunaan teknologi oleh manusia diawali dengan berubah sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Teknologi dapat diartikan sebagai sarana untuk menyediakan barang-barang yang dibutuhkan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Taktik awal tumbuh dan berkembangnya teknologi menjadi pada masa revolusi industri. 2. Perkembangan marketing. Perkembangan teknologi berturut berpengaruh dalam bisnis retail. Hal ini diharuskan sekali dampaknya dalam sektor bisnis retail konvensional ataupun banyak dikenal sebagai retail offline. Namun sejak semakin berkembangnya dunia bisnis daring ataupun online, pola belanja offline ini perlahan ditinggalkan oleh konsumen. Perkembangan dunia bisnis daring atau online tumbuh begitu cepat. Era marketing 1.0, produk sentrik. Pada masa ini, perusahaan lebih berfokus pada usaha untuk mendapat produksi barang sebanyak-banyaknya. Marketing 2.0, customer centric marketing. Ketika produksi secara massal sudah dapat dilakukan tanpa mengalami banyak masalah. Marketing 3.0, hukum centric marketing. Perusahaan melihat konsumen tidak hanya sebatas pengguna produk saja. 3. Perilaku konsumen. A. Pengalaman berbelanja. Konsumen membutuhkan pengalaman berbelanja yang lebih inovatif, interaktif, dan mendatangkan kepuasan emosional. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan teknologi augmented reality (AR). Teknologi ini menyediakan lingkungan berbelanja yang lebih konduktif dan dapat mesimulasi keinginan konsumen. B. Berubah perilaku dan prioritas belanja. Perilaku berbelanja konsumen secara perlahan telah bergeser menuju pasar online. Belanja online hadir sebagai solusi praktis yang memungkinkan konsumen melakukan pembelian melalui smartphone dan kemudian kita kenal dengan mobil e-commerce. C. Inovasi produk dan layanan. Salah satu inovasi layanan yang berkembang saat ini adalah konsep ekonomi berbagai sharing e-commerce. D. Pengembangan fungsi toko fisik. Toko fisik yang terletak di lokasi strategis dapat digunakan sebagai tempat untuk menampilkan produk dan membiarkan pelanggan untuk melihat dan mengenal produk mereka secara langsung. B. Inovasi bisnis retail. 1. Perdagangan elektronik atau e-commerce. Perdagangan elektronik atau elektronik e-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemesanan barang. A. Manfaat e-commerce. 1. Bagi pelaku bisnis. A. Memperluas marketplace lokal. B. Menyederhanakan proses distribusi. C. Memperkecil biaya produksi. Dan D. Memudahkan dan mempercepat akses informasi. 2. Bagi konsumen. A. Pelanggan dapat berbelanja atau melakukan transaksi tanpa ruangan dan waktu. B. Memperoleh info produk secara detail. C. Pengiriman produk menjadi sangat cepat. 3. Bagi masyarakat. A. Terbuka kesempatan untuk berusaha. 2. Harga yang kompetitif. C. Produk tersebar secara merata. B. Jenis website e-commerce. Konsep bisnis e-commerce merupakan sebuah solusi bagi masa depan industri retail nasional. 2. Pengembangan bisnis retail berbasis website. A. Meningkatkan kredibilitas. Keberadaan website dapat menarik minat konsumen untuk berbelanja. Umumnya, semakin bagus dan menarik tampilan website perusahaan, semakin meningkat rasa percaya konsumen terhadap bisnis yang dijalankan. B. Memudahkan pencarian informasi dengan adanya perkembangan internet yang semakin baik. Situs website dapat dengan mudah diakses waktu-waktu. C. Menghemat waktu dan mengeluarkan dengan adanya web. D. Memperluas jaringan. Website dapat dengan mudah diakses dari manapun dan kapanpun. 3. Pengembangan bisnis retail berbasis media sosial. Kreativitas dan inovasi dalam menawarkan dan menjualkan suatu produk dan jasa menjadi syarat utama yang perlu dimiliki setiap penjual.
C. Penggunaan teknologi dalam bisnis retail. Pengaruh pengembangan teknologi sudah terasa dan menambah ke semua aspek kehidupan manusia, seperti transportasi, ekonomi, bisnis, dan pendidikan. Perkembangan teknologi menuntut pelaku bisnis retail untuk mengikuti jika ingin tetap bertahan, meskipun perusahaan harus rela menggunakan budget tetap bertahan. 1. Pemanfaat teknologi untuk meningkatkan layanan konsumen. Beberapa contoh teknologi yang digunakan dalam bisnis retail dan dimanfaatkan untuk meningkatkan layanan konsumen. A. Teknologi augmented reality (AR) dan virtual reality (VR). Virtual reality atau VR atau reality maya adalah sebuah teknologi yang membuat pengguna dapat berinteraksi dengan suatu lingkungan bebas dengan hanya dalam imajinasi. B. Toko virtual. Bukan hanya sekedar bisnis online atau e-commerce, Alfa menawarkan berbagai keunggulan yang mempermudah Anda menjadi pengusaha retail dengan memiliki toko retail yang virtual. 2. Memanfaatkan teknologi untuk layanan transaksi penjualan. A. Barcode merupakan kode-kode yang dapat digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. 1. Department store. 2. Penggunaan kartu member atau anggota. 3. Pelacakan gerakan item dan barang. 4. Hyperklik ke halaman web page. B. Cash register dan mesin pos. Pos merupakan sistem yang digunakan oleh toko atau retail untuk membantu kelancaran dalam transaksi dan operasional dalam suatu perusahaan. Adapun bagian-bagian yang terdapat dalam mesin pos: 1. Komputer kasir. 2. Barcode scanner. 3. Mini printer. 4. Cash drawer. 5. Program e-pos. 3. Memanfaatkan teknologi untuk keamanan toko. Retail modern banyak memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih barang secara langsung dengan mendesain penataan display barang secara terbuka. A. EAS Electronic Article Surveillance. Cara kerja EAS adalah dengan menempelkan label atau memasang tag ke produk yang dijual. B. Display security alarm. Alarm jenis ini bisa digunakan untuk menampilkan produk smartphone atau laptop. C. Tag atau aksesoris. Tag merupakan alat untuk digunakan untuk melindungi produk dengan menggunakan sinyal RF atau radio frekuensi. D. CCTV Closed Captive Television. CCTV merupakan sebuah perangkat kamera video digital yang digunakan untuk mengirim sinyal ke layar monitor di suatu ruangan dan tempat tertentu. Sekian video presentasi dari saya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Bye bye.